Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan TKP dalam rangka kegiatan diseminasi yang akan disampaikan nanti oleh Ibu. Selanjutnya, selawat beriringan salam kita hadiahkan kepada pimpinan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sofi sebagai pemateri dalam diseminasi kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi yang insya Allah selama lebih kurang 1 jam ke depan yang akan diulas nanti oleh Bu Sofi sebagai pemateri. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini nanti akan langsung dipaparkan oleh Bu Sofi terkait agenda yang akan beliau sampaikan. Oleh sebab itu tidak memperpanjang atau mempersingkat waktu, kepada Ibu Sofi disilakan untuk menyampaikan diseminasinya terkait dengan implementasi konsep inti budaya positif di kelas serta berbagi pemahaman dan pengalaman penerapannya. Pada Ibu Sofi disilakan. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketumpang salam kepada moderator. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktunya untuk menghadiri berbagi pengalaman saya atau diseminasi. Nah, terkait dengan budaya positif yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah sekarang, yang mana budaya positif itu hal dari segalanya tujuh hal berikutnya, yaitu kegiatan kelas, restitusi, hukuman dan segala macam, juga dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk itu kami ingin berbagi pengalaman. Sebelumnya tentu memberi pemahaman dulu apa itu budaya positif, di kelas yang telah saya lakukan. Sebaiknya saya memberitahu bahwa kehadiran saya seperti ini atau undangan seperti ini guna melengkapi tugas saya sebagai CGP tugas keempat modul 1.4 yang mana memang harus berdiseminasi seperti ini. Nah, budaya positif itu banyak ya, dan batasan implementasi hari ini karena dia ada 7 item itu. Dalam implementasi kali ini saya membatasi untuk pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas saja, 2 item saja. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 6. Maaf ya, tadi 7 saya bilang. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebudayaan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi yang 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi yang segitiga restitusi. Nah, hari ini kita hanya membahas poin 1 dan poin 3. Sekarang saatnya memberikan pemahaman disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, misalnya guru, orang tua, sekolah, atau instansi kita masing-masing.
karena berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Kemudian, menurut Ian Gosen menyatakan bahwa disiplin diri itu adalah pakar pendidikan dunia ya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang ingin dicapai tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin disiplin diri itu kalau kita tanamkan sendiri, kita yakin sendiri, kita dengan senantiasa ikhlas menjalaninya. Tapi kalau beda dengan peraturan agak sedikit terpaksa. Kemudian Ki Hajar maupun Ian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut sebagai nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang bagaimana? Yang secara universal dipakai sedunia. Nilai kebajikan universal itu disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Pertama, beriman yang sesuai, yang pertama saya angkat yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sedangkan menurut proyek-proyek nilai kebajikan, The Virtuous Project, itu ada banyak. Nah, ini hal-hal yang mesti kita paham untuk membuat keyakinan kelas. Peduli, keterterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, sampai ke pengertian. Nah, semuanya itu hal-hal yang positif. Nah, jadi menurut poin ke-6, saya memotongnya 1 dan 6 saja. The Virtuous Project itu adalah sesuai yang ada di sini. Yang kedua, materinya keyakinan kelas. Pada pembelajaran disiplin dan nilai kebajikan universal, kita telah mempelajari tentang nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi, misi, tujuan dari sekolah. Menentukan nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat tercapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Selanjutnya, kita akan meninjau kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah maupun keyakinan kelas. Jadi, sekolah kita itu punya misi, visi, kemudian dengan keyakinan kelas bisa menunjang visi itu tercapai. Itu maksudnya. Apa saja keyakinan kelas tersebut? Nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah rotasinya. Ya, jadi dengan semua kelas melaksanakan keyakinan kelasnya dengan benar, ya, maka mau sedikit banyak atau keinginan sekolah itu visinya tercapai, terjalankan, terwujudkan. Keyakinan kelas itu tahapan menciptakan program kebajikannya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukannya di kelas. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Bisa saja kita kopikan, kita kasih ke anak-anak. Ini adalah daftar kebajikan. Bajikan mana yang nanti kamu mau pilih. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau curah pendapat dalam kelompok. Bisa saja jurusan saya itu anaknya sering terlambat, maka difokuskan ke yang disiplin, ke yang menghargai waktu, ke arah mana. Nah, atau sekolah ini Bapak Ibu semua, kata kepala sekolah, kalau nilai kebajikan universal itu pilihlah yang mengarah ke
religius juga, atau kekompakan, atau yang menghargai sama tentang rasa segala macam. Nah, pilihlah ciklis-ciklis. Nah, anak-anak bisa pilih seperti itu boleh, daripada global semuanya anak cuma 1 tahun nanti gak tercapai. Jadi tidak boleh juga muluk-muluk. Nomor 3, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali di kelompok utama. Keempat, buatlah posternya dan muat di sosial media, di sosial media dan sekolah kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Bersifat keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Saya yakin saya bersih, kita lebih konkret. Berupa pernyataan universal. Semua kalau saya yakin saya ingin bersih. Saya yakin saya selalu bersih. Dari Sabang sampai Merauke, dari 5 benua, kalau di bahasa Inggris kan atau di bahasa sesuai daerah itu, orang akan setuju. Mau di Amerika, mau di India, di Korea, setuju kalau bersih itu memang diinginkan. Misalnya seperti itu yang maksudnya pernyataan universal. Pernyataan senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Nggak boleh ada kata jangan, saya tidak akan, janganlah, jangan seperti itu. Jadi positif, jadi tidak ada kata-kata tidak di depannya. Kemudian yang keempat, hendaklah sudah terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Misalnya cuma 5, 4, 6, janganlah sampai 15, 10. Itu maksudnya yang banyak. Jadi siswa itu ya tahulah kapasitas anak SMK itu kepalanya seberapa. Tidak seperti kita yang tua-tua ini suka multitasking gitu kan. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di rumah tersebut. Jangan misalnya kita nggak punya lapangan basket, tapi kita maksa anak kita bisa main basket. Nah, fasilitas aja nggak ada gitu. Jadi yang bisa di lingkungan kita. Kalau kita main basket kita harus ke lapangan Atengarai, begitu ya. Itu maksudnya, dimaksud dengan bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya dilibatkan. Misalnya kalau keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Ya kebersihan. Kalau waktu membuat itu saya nggak datang bu, kan saya nggak ikut buat, saya nggak ikut menandatangani. Nah, jangan seperti itu. Jadi hadir dulu semua. Nanti dia merasa, kok itu dibuat, sekarang saya nggak setuju itu. Nah, jangan seperti itu. Hindari hal seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu kita buat 6. 1 poin selalu terlanggar oleh anak. Lalu kita kerja ulang. Anak-anak, kita udah yakin ini, tapi kalau masih melanggar, kita kerja ulang ya, apakah lebih rinci atau lebih global atau lebih apa? Karena terkena masalah terus jadinya. Nah, seperti itu. Nah, itu pemahaman yang dapat saya berikan. Sekarang saya berbagi ini video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini untuk melaksanakan upacara bendera. Tak lupa salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, selanjutnya anak-anak ibu semua yang ibu sayangi. Terima kasih kepada pelaksana upacara, walaupun tanpa latihan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oke, hari ini amanat ibu adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ada dua. Nah, saya melakukan mencoba sharing pengalaman. Kebetulan saya dapat kesempatan menjadi pembina upacara untuk membuka hati kita semua atau menimbulkan ide untuk keyakinan kelas dan nilai kebajikan itu. Saya press release dulu awalnya di amanat upacara. Setelah amanat itu halnya sama, materinya sama, baru saya coba lagi. Lanjutkan videonya. Nilai positif. Nah, universal berarti universal yaitu yang dipercaya atau skala nasional. Maksud ibu skala dunia, internasional, universal. Nah, kadang-kadang beberapa kita mempunyai nilai-nilai sendiri sesuai dengan agama, kepercayaan, dan suku atau rasnya. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal, itu nilai-nilai yang sedunia orang menyetujuinya bahwa itu kebajikan. Seperti tenggang rasa, tanggung jawab, semangat, disiplin, mematuhi peraturan. Nah, masing-masing kita harus tahu karena beberapa yang ibu lihat sekarang ini dengan telah berpedomannya kamu kepada sesuatu yang di tangan kamu yang bisa masuk saku itu yang dibelikan orang tua kamu yang nilainya lebih kamu pedomani daripada nilai-nilai kebajikan. Kadang-kadang kamu berrela tidak berteman, tidak mematuhi orang tua, tidak mematuhi guru hanya karena ingin selalu melihat alat tersebut, gadget tersebut. Nah, nilai-nilai ini jika semua orang atau sekolah ini saja sudah mengamalkannya, nah kita akan nyaman, akan merasa aman, tidak ada lagi bullying atau ejek-mengejek dan segala macam. Kemudian keyakinan kelas. Materi kedua, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sesuatu, beberapa hal, bukan sesuatu ya, beberapa hal yang kelas-kelas, yang masing-masing kelas itu yakini untuk dijalankan dalam 1 tahun itu. Kalau kelas kamu tetap, berarti dalam 3 tahun itu, boleh di-upgrade setiap tahunnya. Nah, keyakinan kelas adalah bukan peraturan. Kalau peraturan dilanggar, ada hukumannya. Nah, demikianlah video untuk yang amanat. Nah, berikut kita ke yang di kelas. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Habis istirahat ya. Apa pelajaran dulu? Oh ya, Pak. Nah, sudah pertemuan ketiga dengan wali kelas Ibu hari ini ya. Dan tiba saatnya kita itu membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah video pembukaan pertama untuk video pembukaan untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya 10 TKP 1 yang mana kebetulan saya wali kelas. Keyakinan kelas beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu hal-hal yang kamu patuhi yang dibuat oleh petinggi-petinggi sekolah. Kalau kita melanggarnya, kita kena hukum, kena SP atau dikurangi poin. Nah, kalau keyakinan kelas itu apa-apa yang kita yakini bersama-sama, kita diskusi bersama-sama, kemudian kita sepakati bahwa kita sama-sama akan melaksanakannya. Nah, Anda paham kan? Nah, keyakinan kelas itu sampai kita naik kelas, kita itu melaksanakannya. Contoh keyakinan kelas itu apa? Semua nilai-nilai
Ya. Nah, misalnya contoh lainnya ingin membuat tugas tepat waktu. Kan kita itu kalau dapat ada tugas dari guru, kita tahu waktu mengumpul ya kan. Nah, itu misalnya harus atau jangan telat mengumpul tugas. Ini itu salah satu bahasanya boleh. Kemudian ya, ada yang paham? Nah, ibu bagi kelompok diskusi bersama-sama. Kalau bersama mungkin panjang waktunya, per kelompok saja. Ini meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5, meja 6. Nah, jadi yang pertama, setelah yang kedua, setelah anak diberi pemahaman, kita bagi kelompok dulu. Kalau per orang pakai not mungkin lama, ya berkelompok. Sekarang pikiran kita sendiri, dan itu juga punya waktu. Misalnya si A dengan disiplin, si siapa lagi, si B, si C disiplin juga. Jadi ini disamakan, nah seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu atau menumbuhkan rasa kolaborasi atau mengelompokkan pendapat, nah kita sebaiknya berkelompok 2 atau 4 orang, 3 orang atau 4 orang. Meja 7, meja 8. Nah, kita akan kamu silahkan diskusi. Kita akan tulis. Ini buat ya. Nah, gunakan hal-hal yang bisa kita ajar. Kalau buka kertas boleh, pakai print boleh, boleh, tulis juga boleh. Nyamannya. Nah, nanti utusan kelompoknya menulis di depan. Terus kita bicarakan bersama, setuju atau tidak? Kalau setuju, kita pindahkan ke sini. Kita tulis di sini, kemudian kita ikrarkan bahwa kita meyakini itu. Berarti kita janji siswa. Oke, nah silakan diberi waktu 10 menit atau 15 menit mendiskusikan apa yang ingin kamu tulis. Ya, paham kan? Oke, silakan. Kalau nggak tahu tanya ya. Nah, kita tetap juga harus mengawal diskusi anak ini. Kadang-kadang ada salah pendapat di antara mereka. Jadi kita harus ronda, tanya ada masalah gimana, atau kesepakatannya nggak ada. Jadi mereka bertiga atau berempat. Nah, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, masing-masing mungkin sudah mendapatkan sebuah keyakinan. Nah, sekarang kita bergiliran membuatnya. Nah, kelompok satu dulu, silakan. Apa hasil diskusimu tentang keyakinan? Keyakinan apa yang ingin kamu tampilkan? Kelompok satu. Kelompok 2 boleh langsung? Kelompok 2. Nah, kemudian setelah bergantian menuliskannya di depan. Terima kasih kelompok 7. Terima kasih kelompok 8. Oke, itulah keyakinan kelas kita bersama. Mari kita baca masing-masing. Terima kasih kepada Anda semua telah berpartisipasi. Sekarang kita yakinkan kembali apakah mau termasuk keyakinan atau tidak. Nomor 1. Nah, setelah didapat, setelah semua kelompok menuliskan ke depan, kemudian gurunya akan kita diungkapkan oleh gurunya agar keyakinan kelas untuk diyakini. Nomor 1, yakin tidak terlambat. Apakah kita setuju akan keyakinan ini? Ada keinginan untuk tidak terlambat pergi sekolah? Setuju. Ibu ganti bahasanya menjadi yakin disiplin, ya, karena ini adalah yakinnya nanti ya disiplin. Nah, ini sudah disetujui, bungkus.
Yang kedua, yakin saling menghargai. Kita yakin saling menghargai dalam artian pendapatkah, ya, perbedaankah, sepatu orang beda dengan kita hitamnya, baju dia lusuh daripada kita hargai. Yakin nggak ketua kelas? Alhamdulillah, misalnya ketua kelas bicara, ketua kelas mengaji kita diam. Oke, nah karena kata-kata yang sudah bagus, ibu pakai ini aja langsung. Nah, ketika membahas satu buah poin, kita harus meminta anak meyakini dulu. Apakah semuanya setuju atau tidak? Enggak lah, Bu. Saya sudah terlambat, Bu. Saya nggak yakin, saya nggak seperti itu. Jadi kalau sudah yakin, sudah sepakat, nah mereka akan enggan untuk melanggarnya. Jadi ditanya dulu, diakadkan dulu, yakin? Yakin. Kemudian ketika kita meminta akan mempositifkan kalimat tersebut, kita juga konfirmasi karena itu kesepakatan mereka. Nanti dibilang itu kan ibu yang buat. Nah, jangan sampai seperti itu. Yakin bisa, boleh Bu ganti disiplin belajar, boleh Ibu ganti begini, boleh ganti begitu. Nah, kalau mereka setuju, kita lanjutkan. Begitu, karena benar-benar supaya tidak ada mereka menyerang kita atau membalikkan bahwa itu kan ibu campur. Gitu. Nomor 4, membersihkan kelas setelah PBM. Kita memang disuruh bersihkan, ya kan? Nah, setuju ya? Nah, itu bahasanya apa? Bersih kali ya? Bersih. Berikutnya, yakin tidak membuli sesama murid. Ya, itulah ya, karena kalau kita membuli, orang akan membuli juga. Bahasanya Ibu ganti, merasa dihargai atau merasa aman. Yang berikutnya, mengembalikan barang setelah digunakan. Mengembalikan barang setelah digunakan. Itu apakah kita sebenarnya meyakini itu ingin terjadi? Yakin kan? Nah, berarti merasa aman ya. Berarti merasa aman. Jadi maksudnya siapapun yang punya pensil, pena penghapus kita, karena kita sama-sama sepakat saling mengembalikan barang yang sudah dipinjam, maka dari pelajaran pensil penghapus kita itu kembali ke meja kita. Itu maksud intinya. Jadi kamu rela aja minjamkan, dan kamu juga mikir bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kita yakin nggak? Yakin ya? Berikutnya, yakin tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalau kita samakan dengan membersihkan kelas setelah PBM? Kita ganti bahasanya dengan menjaga kebersihan. Bisa? Kita gabung 4 dengan 7 dengan menjaga kebersihan. Nah, saya kan kita tekankan di sini. Nah, siapa tulisannya yang bagus? Nah, dengan telah selesainya draft bersama, dipindahkan ke draft utama, ke yang udah fixnya. Kita seorang siswa, dia berdua bercoba. Kita seorang siswa untuk menulisannya biar benar-benar seperti karya siswa. Karena ini merupakan awal. Karena ini merupakan program kelas, mungkin wali kelas yang buat kan? Keyakinan kelas ini sendiri. Siswa TK warga, bagaimana bagusnya? Siswa warga kelas B. Yakin. Kami tahu, tidak di sebelahnya. Yakin. Yang kedua. Nah, 1. Sekarang kita mau mengurutkan.
Nah, selanjutnya setuju berarti diletakkan di belakang. Ayo, sebelum belajar berdoa kita. Bagaimana? Lepas suara terbanyak, disiplin. Angkat tangan disiplin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 10. Berarti bersyukur berarti ya? Ya. Sekarang hanya 10. Yakin selalu bersyukur. 1, selalu bersyukur. Yang satu juga. Cut. Oke, nomor 2. Saling mana yang bagus? Saling disiplin aja ya kalau gitu. Kan bersyukur. Nah, disiplin ini walaupun hanya tidak terlambat saja, disiplin yang lain juga bisa kan? Seperti yang bilang tadi, kita mengumpulkan tugas tepat waktu, kita mendengarkan guru menerangkan, ya kan? Bagaimana? Ibu ada ide. Bagaimana kalau disiplin belajar? Setuju nggak? Oke. Berarti yakin selalu disiplin belajar. Ini menandai mana yang sudah. Nah, yang ketiga, kompak, bersih, menghargai, merasa aman. Menghargai, oke. Saling menghargai. 3, saling menghargai. Yang keempat, membersihkan bersih, kompak, iya cuma tinggal dia satu lagi merasa aman. Mana yang penting? Bersih, kompak, merasa aman. Merasa aman. Merasa aman. Yakin merasa aman. Yang kelima mungkin kompak ya. Saling kompak. Tunggu sebentar. Bahasa kompak ini gimana? Kami sesuai sebelum TKP 1 yang kompak, ada yang saling kompak. Selalu kompak. Selalu kompak. Yang keenam selalu menjaga kebersihan. Oke. Nah, sekarang kita yakini bersama-sama, kita setujui dengan tanda tangan semua yang membantu. Setuju. Ya, setuju. Coba silakan baca, teman-teman ikuti saya bacakan ini. Menandatangani salah satu cara menanamkan kepada diri anaknya semuanya kebanggaan bahwa dia ikut menyetujui apa-apa yang sudah dia. Sebenarnya tidak perlu ya, tapi ini karena ada merasa senang juga ini dengan ke depan itu beramai-ramai selalu puasa seperti dia senang. Mari kita membaca yang telah kita sepakati. Kami siswa 10 TKP 1 yakin. Kami siswa 10 TKP 1 yakin. 1. Selalu bersyukur. 2. Yakin selalu disiplin belajar. 3. Saling menghargai. 4. Yakin merasa aman. 5. Selalu kompak. 6. Selalu menjaga kebersihan.
Ya, dari mana? Dari nomor 1 dulu. Beli mana? Cepat. Pegang tangan. Pegang tangan di sini. Pegang tangan. Ada video yang lagi. Sudah kasih videonya ke yang lain. Gantian ya. Pink, tak apa. Dari dekat, ulang. Yang belum, yang belum. Yang belum. Bukan topinya. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Sudah disepakati bersama. Sudah disepakati bersama. Nah, nanti supervise akan membagikan uang ya posternya. Kita kalian tempel di sini karena ini kan kelasnya kelas tujuan, jadi bisa dilihat di sini. Dan bisa diposting di grup kelas kita. Kemudian di pin terus. Jadi misalnya segala tidak tentang lagu kamu, tidak lagu kamu, mana yang melanggar atau gimana. Nah, ini dari yang lampaui mana yang kamu langgar barusan seperti itu. Bersihan bu, kamu buat sheet ya kan? Bersihan bu. Kan pengen dia kamu orang seperti apa itu gimana ke depannya? Saya tidak mengulangi itu bagaimana. Jadi diri sendiri bisa menilai, bisa berhingga-hingga. Kalau bahasa finalnya baik-baik, membatasi tindak tanduk mana yang pantas, mana yang tidak. Ada paham tuh? Oke. Nah, dengan selesainya pembuatan keyakinan kelas kita di akhir pelajaran kita hari ini. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Sebelum itu ada pertanyaan? Ya, oke. Ibu tutup. Berikutnya bahasa Indonesia kan pelajarannya? Ya. Oke. Silakan pindah ke kelas bahasa Indonesia. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya nggak jelas. Jadi ketua sekretaris atau siapa saja buat di poster, kemudian dipapar karena sesuatu yang tidak sedih seperti yang lain lama-lama kelas sering lihat kerja apa katanya. Nah seperti itu. Nah peletakan itu tentu nggak boleh sembarang supaya mana-mana lokasi yang sering didatanginya. Di jurusan boleh, di ruang tujuannya boleh,
Yang karena kejuran itu kalau nggak salah 3 kali masuk ke dalam ruangan yang sama seperti itu. Nah itu boleh tergantung kesepakatan mereka, inti mereka mau di mana. Nah kemudian boleh juga di WA group atau diberitahukan kepada orang tua di paguyuban, boleh di WA group kemudian di pin, jadi mereka nggak nyari-nyari. Nah kemudian ketika wali kelas membahas sebuah masalah dengan si A, si B, si C, kita bisa kembali ke kegiatan belang. Nah, seperti yang dibilang oleh di video tadi, dari 6 poin ini, perkara barusan, kamu melanggar poin yang mana? Mau poin 5, nah kamu sadar kamu melanggar. Terus itu baru dilakukan restitusi. Terus gimana ke depannya? Terus bagaimana ini? Nah itu nanti itu mungkin butuh waktu lagi, sebuah waktu lagi bagaimana untuk menerapkan restitusi. Aku bakal melakukan restitusi kepada siswa mungkin di pertemuan berikutnya. Mungkin saya tidak bisa hari ini karena kalau terlalu banyak nanti tidak terlalu paham. Jadi harus fokus untuk hal-hal kecil. Nah itulah tadi sharing pengalaman saya dari awal kelas, dari awal masuk sampai selesai, yang mana kami berharap Bapak Ibu juga mengaplikasikannya di kelasnya bagi yang walas gitu. Nah, harus jika ingin melakukannya, sedangkan kita nggak walas, mungkin walasnya lupa segala macam, konfirmasi dulu. Kan tidak mungkin keyakinan kelas dibuat 2 buah. Keyakinan mata pelajaran boleh, ya. Kalau mata pelajaran kita sendiri tentu boleh. Tapi kalau keyakinan kelas tentu satu saja. Mereka meyakini yang mana? Apalagi isinya tabrakan nanti. Oh ini boleh nggak disiplin, ini harus disiplin. Nah bagaimana? Seperti itu. Nah setelah saya memberikan pengalaman, memberikan pemahaman juga, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Bu Sofi yang sudah memaparkan panjang lebar sekaligus memberikan pengalaman beliau terkait dengan penerapan keyakinan kelas, juga disampaikan secara runtut terkait cara membuat keyakinan kelas tersebut. Saya ingin menambahkan lupa ya, ingin memperagakan keyakinan kelas yang dibuat tadi. Jadi setelah dibuat posternya, dibuatlah semanis mungkin, agak eye-catching. Apa namanya? Senang untuk dipandang-pandang. Dan masukkan tinggal anak mau foto-foto kiri kanan muka belakang boleh, kiri kanan muka belakang. Sekelilingnya foto kepala anak itu boleh, atau jejak tangannya boleh. Setelah yang pertama selalu bersyukur yang sudah didapat tadi. Yang kedua disiplin belajar, disiplin iya, disiplin belajar iya. Saling menghargai, merasa aman, selalu kompak, selalu menjaga kebersihan. 2 atau 3 kata saja. 1, 2 itu bagi supaya ingat. Seperti jadi siswa yang kita sebut yang diikrarkan oleh siswa, kadang-kadang dia tidak tengah temannya dia dah. Jadi kan saking sering melihat ya apa. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas dari cara dari pemahaman yang diberikan oleh Bu Sofi, juga terkait dengan cara membuat keyakinan kelas. Maka daripada itu sesi berikutnya kami meminta Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau bertanya dalam sesi kedua kali ini dipersilakan. Silakan Bapak Ibu angkat tangan, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Fauzan. Silakan Pak Fauzan. Oke, silakan Pak Fauzan. Terima kasih Bapak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk penyajian materi dari Bu Sofi tadi. Itu sangat menarik sekali tentang keyakinan kelas. Tentunya apabila diaplikasikan di kelas kita masing-masing, terutama di sebagai wali kelas, akan menumbuhkan
keyakinan-keyakinan yang positif kepada siswa kita. Tentunya di dalam membuat keyakinan kelas ini kita membutuhkan waktu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Bu, kira-kira waktu untuk membuat keyakinan kelas ini apakah di awal pembelajaran kita buat atau kapan kita buat gitu. Nah, kemudian durasi waktunya berapa, dan di perencanaan pembelajaran kita apakah kita masukkan bagian dari pembuatan keyakinan kelas ini gitu, berapa durasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi ada yang sangat tertarik saya lihat di video yang ditampilkan, ada semacam penandatanganan gitu. Jadi saran saya secara pribadi, alangkah bagusnya itu dibuat dalam bentuk apa, jangan di papan tulis, Bu. Kalau di papan tulis itu nanti dihapus, hilang dia gitu kan. Jadi dibuat di dalam bentuk apakah kertas atau spanduk, nanti dibuat dengan tulisan tangan, nanti anak-anak mendatangkan, nanti dibuat dalam bentuk semacam poster atau nanti ditempelkan, jadi akan terlihat terus. Itulah bentuk keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama gitu. Itu saran dari saya, Bu. Kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Jadi saya dapat simpulkan atas pertanyaan Pak Fauzan. Yang pertama terkait dengan kapan waktu pelaksanaan keyakinan kelas ini, dan apakah perlu nantinya di dalam rencana pembelajaran dimasukkan keyakinan kelas ini. Yang kedua, ada saran Pak Fauzan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di papan tulis dan ditandatangani secara bersama, itu dipindahkan melalui media, maka media tulis yang ditandatangani nanti secara bersamaan dan dapat dilihat oleh warga kelas. Oke, Bu Sofi, silakan pembaliknya. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Saya bangga sekali pertanyaan seperti itu, bagus. Satu, sebagai wali kelas, kita pertama lihat medan dulu. Anak ini apa sih masalahnya di kelas? Curian nggak? Sering terlambat nggak? Sering ngejek nggak? Bully nggak? Seperti itu. Tentu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Karena kalau kita sepakat-sepakat saja, rupanya mereka tuh nggak ada curi-curian, nggak ada bully-bulian. Cuma saja kita jangan saling menghargai atau merasa aman. Jadi seperti di video tadi saya bilang, sebenarnya wali kelas kamu ini sudah 3 minggu, nah ibu ini baru ke kelas, seperti itu. Nah, jadi kita lihat medan dulu, Pak. Jadi sebaiknya minggu keempat. Nah, karena mereka sudah mengenal temannya, saya nggak aman di situ. Sudah 3 pernah saya hilang. Saya udah diejek loh sama saya mau yang merasa aman lah, seperti itu. Maka dia unjuk pendapat, kan tadi urut pendapat dengan seperti itu, Pak, waktu. Kemudian adalah kayaknya tidak mesti harus dibuat di program pembelajaran. Kita berkorban saja di pelajaran yang kita ajar 1 jam pelajaran atau memakai waktu istirahat. Nah, menurut saya seperti itu, karena sekolah belum minta kita secara formal. Jadi kalau kita buat saja, nanti program Bapak direvisi di depan nanti. Nah, walaupun itu bagus, tapi nanti saya usahakan dalam rapat staf pimpinan dibicarakan lah. Jadi memang 1 mata pelajaran itu. Susahnya kita wali kelas yang 2 mapel, yang 2 jam ya, memang ya susah. Tapi kalau yang 6 mapel, 6 jam pelajaran mungkin tidak apa-apa, berikhlas untuk 60 menit untuk membuang waktu seperti ini, seperti itu, Pak. Kemudian nanti saya akan rapat staf akan membicarakannya. Kemudian yang kedua, membuatnya menjadi media yang akan dilihat selamanya. Itu bagus sekali, saya hargai sangat, karena saya hanya memoto kemudian posting di grup saja. Ini loh teman tadi. Jadi mungkin sebuah ide yang brilian, saya membuat itu mencetak itu di jendela printing, kemudian kasih pena permanen, spidol permanen. Nana ketangan yuk, kalau dipandang ada rasa bangga. Saya akan menjalaninya, Pak. Akan menerima tanggapan Bapak dan akan menjalaninya. Itu ide yang bagus untuk TKP itu.
semoga yang lain juga mengikut, jadi kita sama-sama banyak keyakinan kelasnya semua. Mungkin itu dari saya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sofi atas jawabannya. Tentu atas jawaban yang disampaikan Bu Sofi kita minta umpan balik dari Pak Fauzan. Bagaimana atas jawabannya? Apakah Pak Fauzan sudah memahami? Dari penyampaian Bu Sofi tadi sangat jelas sekali dan kapan direncanakan bagaimana pihak 2012 dilakukan. Jadi sangat sudah paham. Oke, kami masih buka sesi pertanyaan, memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi keyakinan kelas, bahkan materi tentang budaya positif yang dijelaskan oleh Bu Sofi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ingin, silakan Ibu. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Menyambung sama Pak Fauzan tadi. Kalau yang ini, apakah saya terlewat tadi ya Bu ya? Selalu bersyukur, selalu disiplin belajar. Disiplinnya ini disiplin masuk juga, atau hanya disiplin dalam waktu proses pembelajaran? Saling menghargai dalam hal terkadang anak-anak itu sering senda guraunya kadang menyebutkan sesuatu yang tidak enak. Apakah merasa kalian menghargai, merasa aman, berarti dua ini agak ini ya gitu. Kemudian selalu menjaga kebersihan. Terkadang anak di sini dia kadang malas membaca. Pak Fauzan minta itu loh, kenapa sih tidak ini gitu loh. Yang selalu bersyukur ini gimana bentuknya. Kadang anak kan kita kan ada berapa macam gaya, kadang dia malas dia membaca. Tapi kalau ada gambar sesuatu selalu bersyukur, mungkin lagi sholat, kemudian selalu menjaga kebersihan. Anak-anak menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Di mana tempatnya nak? Nih di bawah meja Bu katanya. Kita harus memang harus jeli gitu loh. Nah di sini Ibu betul memaparkan sama anak-anak keyakinan kelas. Nah, apakah saya tadi terlewat ya? Mudah-mudahan terlewat, jadi enggak tadi ini jaga kebersihan. Jadi betul-betul kita memang spesifik ngomong sama anak, kalau perlu gambarnya seperti ini loh, nah gitu loh. Cuma kayak itu aja ya Bu, entah ini karena anak-anak gaya belajarnya itu beraneka ragam. Kadang dia ada membaca, tapi kalau melihat gambar dia, oh ini toh paham dia gitu loh. Nah itu aja Bu Sofi, makasih. Oke, terima kasih Bu Ninin atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat terkait dengan poin pertama selalu bersyukur, seperti yang kedua selalu disiplin belajar, apakah ini bisa dispesifikkan lagi mengingat ini merupakan keyakinan kelas? Yang pertama. Yang kedua, saran dari Bu Ninin, per poin itu diberikan gambar. Ini terkait juga dengan gaya belajar ya. Oke, silahkan Ibu Sofi tanggapannya. Terima kasih buat Pak Agung. Oke, terima kasih Bu Ninin atas sarannya, bagus sekali. Ketika kelompok itu, ketika membuat kesepakatan kelas itu, masing-masing kelompok menuliskan di depan. Nah, di depan itu mungkin saya lupa di videonya. Sebaiknya kita itu menerangkan selalu bersyukur. Anak-anak bersyukur ini satu, sholat. Kita itu diberi oksigen oleh Allah, dibiarkan hidup, dikasih orang tua, anggota tubuh lengkap. Nah, bersyukur itu dengan berupa sholat kan. Kemudian kamu harus mengaji pagi, bersyukur juga. Setiap pelajaran berdoa di akhir alhamdulillah, bersyukur kan. Ya, seperti itu. Jadi mari sholatnya jangan tinggal ya. Mari yang udah rajin sholat dibaguskan seperti itu. Kemudian disiplin belajar. Belajar iya, tapi karena disiplin belajar itu bahasanya lebih bagus menurut anak-anak, maka disiplin tadi diminta digabungkan tidak terlambat itu dengan ingin belajar. Kamu ini diantara orang, bahasanya tadi kamu ini disuruh orang tua ke sekolah ngapain belajar kan? Iya. Nah, belajar itu termasuk dengan segala sesuatunya, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tidak terlambat, tidak bicara di disiplin dalam belajar, tidak bicara dengan teman, ribut segala macam, itu masuk.
Kemudian saling menghargai itu seperti pendapat. Dibilang tadi, anak saling menghargai ini item yang di dalamnya adalah pendapat temannya, baju anaknya yang lusuh dibiarkan, jangan diejek seperti itu. Kemudian kalau merasa aman itu curi mencuri. Jadi yang saya pernah bilang, jika sudah kita merasa aman, apapun yang dipinjam orang, kamu yakin bahwa dia kembali lagi ke kamu setelah pelajaran habis. Karena kamu gitu juga, mau pinjam pena siapa, kau balik lagi. Jadi dipinjam, ya sudah biarkan saja, kau balik lagi. Nah itu yang namanya merasa aman. Supaya, dibalikin ya. Itu misalnya kita sudah keluar kelas, ada modul ketinggalan, ini modul siapa? Nah masing-masing tuh awas, atau biasalah, atau biarkan sajalah ini bukan urusan saya. Tidak ada rasa itu lagi. Jadi kawan, ini modul siapa? Bisa difoto di grup. Oh, menurut saya, ya saya kan ambil ke saya. Nah, seperti itu. Nah, itu masa aman. Kemudian, itu poin 1. Poin 2, tadi ada ide bagaimana kalau dikasih gambar. Saya akan masukkan ide itu juga udah kepikiran tadi. Terima kasih masukannya. Akan saya masukkan karena ada orang yang seperti cara belajarnya beda-beda. Dengan melihat gambar dia baru oh iya, sampah itu ketemu sampah ya, ke lantai ya. Jadi saya akan masukkannya nanti ditambah dengan masukan yang sebelumnya tanda kata. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nini atas umpan baliknya. Oke, saya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, kita cukupkan sesi pertemuan diseminasi kali ini Bapak Ibu terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah yang fokusnya tadi bagaimana cara membuat dan menerapkan keyakinan kelas. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan pemateri tadi Bapak Ibu, hendaknya kita setelah mendapatkan materi ini juga bisa melaksanakannya di kelas masing-masing, terutama Bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Oke, kita berikan tepukan yang meriah untuk Bu Sofi sebagai pemateri. Saya akhiri kegiatan diseminasi kali ini. Saya Agung, mohon maaf terlebih dan terkurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.